Kekalahan Brazil di saat melawan Kroasia ini benar-benar menyisakan rasa sedih yang amat mendalam bagi pemain dan juga para fans mereka. Di situ kalian bisa melihat ya bagaimana Neymar beserta teman-teman yang lain tuh tertunduk lesu, bahkan sampai menangis gitu ya, tidak menyangka. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita kembali membahas tentang Piala Dunia. Kalau berbicara tentang sebuah pertandingan, mau itu kelasnya internasional, nasional, pasti ada yang namanya kalah menang. Dan itu adalah hal yang biasa. Tapi pernah nggak sih kalian mendengar ketika adanya persaingan di dalam sebuah pertandingan malah membuat supporternya meninggal dunia? Jarang-jarang tuh ya. Yang sering kita dengar adalah pemain yang meninggal dunia, tapi ini sampai supporter yang meninggal dunia. Nah, pembahasan kita hari ini cukup unik. Kita akan membahas tentang salah satu tim nasional sepak bola yang selalu menghadirkan pemain-pemain berkualitas yang super duper lah gitu ya. Memang ini negara tuh penghasil pemain bola yang gokil-gokil dari zaman dulu. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Kekalahan tim Brazil ini cukup berkesan gitu ya. Cukup berkesan dalam artian ini membuat para fansnya itu kecewa berat. Dan bahkan fansnya gak cuma berasal dari negara mereka. Banyak dari negara luar juga mengidolakan timnas dari Brazil. Jadi di saat mereka mengalami kekalahan, udah pasti banyak sekali dilema yang terjadi di seluruh dunia. Baru-baru ini seperti yang kita ketahui, Brazil kalah saat melawan Kroasia. Dan tidak ada yang pernah membayangkan hal itu, geng. Timnas sekelas Brazil gitu ya bisa dikalahkan oleh Kroasia. Tapi memang kalau kita lihat Kroasia gokil juga gitu ya permainannya. Walaupun akhirnya gugur juga kalah dengan Argentina. Nah, namun kalau kita perhatikan kekalahan Brazil dengan Kroasia ini selalu distigmakan gitu ya oleh orang-orang. Ya pantas Kroasia menang karena Kroasia memang jagonya penalti katanya gitu. Kekalahan Brazil di saat melawan Kroasia ini benar-benar menyisakan rasa sedih yang amat mendalam bagi pemain dan juga para fans mereka. Di situ kalian bisa melihat ya bagaimana Neymar beserta teman-teman yang lain tuh tertunduk lesu, bahkan sampai menangis gitu ya, tidak menyangka mereka bisa pulang kampung duluan dipecundangi oleh Kroasia. Nah, namun geng, kekalahan timnas Brazil melawan Kroasia kemarin, rasa sedihnya itu nggak seberapa. Itu biasa aja kalau dibandingkan dengan kejadian pada kekalahan Brazil di Piala Dunia tahun 1950. Di saat itu Brazil dikalahkan oleh Uruguay dengan skor 1-2. Apa yang membuat kekalahan Brazil di era 1950-an itu adalah sebuah tragedi yang mengerikan dibandingkan kesedihan yang kemarin kalahnya lawan Kroasia gitu. Di saat kekalahan Brazil itu banyak sekali fans yang meninggal dunia karena serangan jantung dan mengakhiri hidupnya. Dan tidak tanggung-tanggung ya geng, rasa kaget mereka karena kekalahan di hari itu benar-benar berdampak kepada para pemain juga yang mengalami depresi. Dan tragedi ini benar-benar dikenang oleh warga Brazil karena mereka tidak menyangka bisa dikalahkan oleh Uruguay. Dan tragedi ini disebut dengan tragedi Maracanazo. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Tragedi yang sangat memilukan dan tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Brazil ini, terkhusus bagi mereka penggemar sepak bola, disebut dengan Maracanazo atau Maracana. Terjadi pada tahun 1950, seperti yang gua katakan tadi, antara Uruguay dan Brazil pertandingannya.
Jadi Maracana ini diambil dari nama stadion milik Brazil. Yang di saat itu pada tahun 1950, Brazil ini menjadi tuan rumah Piala Dunia, geng. Dan mereka menghadapi Uruguay di kandang mereka sendiri, yaitu Stadion Maracana. Brazil ini bisa menjadi tuan rumah itu gara-gara pas pertama kali bursa Piala Dunia dibuka, yang mendaftar jadi tuan rumah itu cuma Brazil doang. Akhirnya Brazil ya terpilih menjadi tuan rumah di saat itu. Piala Dunia FIFA tahun 1950 ini merupakan penggelaran Piala Dunia keempat yang diadakan oleh FIFA, diadakan dari tanggal 24 Juni sampai dengan 19 Juli. Jadi dengan kata lain ya, ini adalah Piala Dunia FIFA pertama setelah dunia menghadapi Perang Dunia Kedua. Nah, jadi di saat itu semua negara kan saling bersih tegang ya, saling membunuh, saling menembak gitu. Tiba-tiba perangnya selesai, Piala Dunianya diadakan lagi dan hanya Brazil yang berani untuk menjadi tuan rumah di saat itu. Memang semua negara di saat itu merindukan yang namanya perdamaian. Mereka merindukan yang namanya berkumpul, bersama-sama lagi menjalin hubungan erat. Karena di saat itu selama 12 tahun gitu ya, selama Perang Dunia Kedua, sepak bola tingkat dunia ini tidak pernah diadakan lagi gitu. Akhirnya ya, pada saat Piala Dunia yang diadakan di Brazil ini, mereka masih menggunakan format yang disebut dengan format round robin pada putaran final. Jadi ini adalah dimana format 4 negara berjuang mengumpulkan poin terbanyak. Jadi berbeda dengan format yang ada sekarang. Di tanggal 19 Juli tahun 1950, tepat di mana di hari final, Brazil sebagai tuan rumah yang memang pemain-pemainnya tidak bisa diragukan lagi gitu geng ya. Mereka masuk final menghadapi Uruguay di saat itu. Brazil dengan percaya dirinya mereka bermain di kandang di stadion andalan mereka yaitu Maracanazo gitu ya, dan mereka di saat itu hanya butuh poin imbang. Jadi tidak perlu mencetak gol, hanya butuh bertahan aja, mereka menang poin dan menjadi juara Piala Dunia keempat pada tahun 1950 tersebut. Cukup mudah kan buat Brazil gitu, hanya butuh bertahan gitu geng. Dan pemain Brazil ini bisa dikatakan di saat itu mereka jumawa. PD-nya PD mampus, membuat para supporter mereka juga ikutan PD gitu ya. Ini pasti yakin menang. Hal ini bukan tanpa alasan nih geng. Karena di saat itu Brazil berhasil mengalahkan Swedia dengan skor 7-1. Jadi bayangin tuh 7-1, pembantaian habis-habisan. Dan gak cuma sekali, mereka juga membantai Spanyol dengan poin 6-1. Maka dari itu mereka tuh percaya diri banget, ya istilahnya udah di posisi takabur parah gitu ya. Dan mereka sangat yakin bisa mengalahkan Uruguay dengan mudah. Tanpa mereka sadari, ternyata Uruguay ini adalah monster yang sedang tertidur. Bahkan sehari sebelum pertandingan ya, salah satu pemain dari Brazil, posisinya itu sebagai pemain gelandang yang bernama Zizinho. Dia menandatangani lebih dari 2000 kartu. Yang dimana kartu ini bertuliskan Brazil juara. Padahal pertandingan belum berlangsung, tapi mereka sudah percaya diri kalau mereka lah juaranya. Mereka champion dari Piala Dunia 1950 tersebut. Sontak aja di saat itu, para supporter Brazil membanjiri Stadion Maracana. Karena memang transfer energi dari para pemain yang begitu yakin akan menang itu sampai kepada penonton. Dan penonton juga seolah-olah menyambut kemenangan padahal pertandingan belum berlangsung. Mereka memadati stadion tersebut. Akhirnya, takdir buruk pun bertemu dengan Brazil. Yang dimana di saat itu Brazil adalah tim yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak. Dan memang orang-orang sudah yakin sekali gitu ya. Semuanya optimis, nggak cuma dari warga Brazil doang. Dari negara lain juga optimis kalau Brazil lah yang akan jadi juara Piala Dunia FIFA 1950 saat itu. Dan bahkan pemerintah Brazil sudah menyiapkan dana bonus gitu sebesar 10.000 pound. Yang dimana itu angka yang sangat besar di zaman tahun 1950. Mereka sudah menyediakan atau bersiap untuk berpesta pora. Bahkan banyak sekali spanduk-spanduk di kota-kota yang ada di Brazil itu sudah menyuarakan kemenangan Brazil. Dan ini merupakan tindakan yang terlalu cepat tanpa menunggu hasil yang jelas terlebih dahulu, geng. Tidak cuma supporter,
pemain, masyarakat, bahkan pemerintah yang ada di Brazil pun ikut jumawa dan benar-benar takabur. Ini cukup lucu ya, karena di saat itu beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, wali kota dari Rio de Janeiro yang bernama Angelo Mendes de Moraes, dia sempat menyampaikan pidato singkat yang isinya tuh begitu angkuh gitu, karena saking pedenya. Dan di dalam pidatonya dia menyisipkan betapa besarnya gitu ya keyakinan masyarakat Brazil akan kemenangan tim sepak bola Brazil. Jadi ini keyakinan ya, bukan lagi harapan. Biasanya kan orang harapan gitu ya, mendoakan semoga menang. Kalau ini nggak, udah yakin gitu, udah ketok palu pasti menang kata dia, padahal belum bertanding. Nah, di sini gue bacain ya bentuk pujian atau bentuk rasa percaya diri dari wali kota yang satu ini. Jadi kalimatnya tuh kayak gini. Kalian para pemain dalam beberapa jam ke depan akan dipuji sebagai juara. Kalian tidak akan punya pesaing lagi di belahan bumi ini, kata dia. Kalianlah juara dunia. Nah, ini kalimat dari Moraes dengan menggunakan loudspeaker alias mikrofon. Dan di saat itu mereka ya juga membawa balon banyak banget gitu ya untuk menerbangkan tulisan-tulisan yang berbunyi Viva o Brasil. Jadi benar-benar pede banget di saat itu. Selesai pidato langsung tuh balon-balonnya diterbangkan gitu geng. Karena mereka sangat yakin mereka lah juara Piala Dunia FIFA 1950 tersebut. Kalau berbicara tentang Brazil, memang ya percaya diri mereka tuh berbanding lurus ya dengan prestasi. Karena dari zaman dahulu memang mereka ini adalah negara penghasil pemain sepak bola terbaik. Dan bahkan mereka berani bersaing dengan generasi-generasi sepak bola di luar Amerika Latin. Orang Eropa, orang Asia, semua dibantai oleh Brazil. Mereka berani gitu. Dan mereka ini dikenal dengan negara samba. Banyak pemain-pemain mereka yang saat sekarang ini main di klub-klub terbaik yang ada di dunia. Di saat itu, di mata wali kota yang bernama Mendes ini serta masyarakat Brazil, pemain timnas Brazil itu memang gagah perkasa, tidak ada tandingannya di saat itu. Udah didewa-dewakan lah gitu geng. Dan tim mereka itu terdiri dari Moacir Barbosa sebagai kiper di saat itu, terus ada Augusto sebagai kapten, terus anggota yang lain adalah Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaka, Zizinho, Ademir, Jair, dan Kiko. Dan mereka itu benar-benar dipuja layaknya dewa di saat itu ya. Dan semua orang percaya mereka lah yang akan mengangkat piala. Sejak turnamen dimulai gitu, sejak awal Piala Dunia ini dimulai hingga sampai ke laga final, memang Brazil ini sudah memiliki statistik terbaik. Dari 5 laga mereka berhasil mengumpulkan 21 gol. Nah, persiapan pesta sudah disiapkan. Bahkan di saat itu, staf FIFA telah mengukir nama-nama pemain Brazil di setiap medali emas yang mereka siapkan untuk para juara. Jadi di sini udah kayak bulat banget 1000% Brazil yang menang. Saking banyaknya penonton yang didominasi oleh para pendukung Brazil di saat itu, Stadion Maracana yang terletak di jantung kota Rio de Janeiro memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak saat menggelar laga penentuan juara Piala Dunia antara tuan rumah si Brazil sendiri melawan Uruguay ini. Jadi benar-benar rame banget. Pada awalnya jumlah penonton itu dibatasi sebanyak 150 ribuan orang. Tetapi di saat itu jadi rame banget mencapai 199.854 orang supporter yang datang. Ya mayoritasnya pendukung Brazil kan, karena mereka memang di kandang gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih bagaimana jalannya pertandingan. Kok sampai kejadian ini benar-benar mencekam pada akhirnya. Jadi di awal pertandingan dimulai, Brazil ini benar-benar menekan Uruguay dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi dan berapi-api. Mereka mainnya itu benar-benar abis-abisan, all out gitu geng. Mereka menerapkan strategi defensif, tetapi babak pertama pertandingan itu tidak ada dari kedua belah pihak yang berhasil mencetak gol. Jadi poinnya 0-0.
Lalu kemudian di saat memasuki babak kedua, Brazil kembali bermain dengan sangat gila. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Uruguay. Alhasil, striker dari timnas Brazil yang bernama Friaca berhasil membawa tim Brazil ini unggul 1-0 setelah dia memaksimalkan operan cerdik dari Ademir menggunakan kaki kanan pada menit ke-46. Dapat assist, langsung digolin sama dia. Dan di saat itu Brazil memimpin. Hal tersebut pun membuat semua supporter itu semakin berapi-api dan memang sudah yakin sekali negara mereka lah yang angkat piala pada Piala Dunia FIFA 1950 ini. Semua bersorak-sorai gitu ya, benar-benar menggila di saat itu. Ratusan ribu penonton itu menyanyikan lagu Brazil, mereka menari-nari gitu ya, benar-benar membuat Stadion Maracana ini bising dengan suara mereka. Dan seolah-olah sikap mereka itu udah memastikan kalau tim sepak bola ini tinggal nerima pialanya doang gitu, nggak perlu main lagi gitu loh. Nah lalu kemudian terjadilah sebuah kondisi di mana Uruguay berhasil menyamakan kedudukan. Ini tepat pada menit ke-66. Bek dari Uruguay yang bernama Juan Schiavino langsung menyamakan kedudukan dengan skor 1-1 melalui golnya dia. Nah akhirnya di saat itu permainan kembali tegang karena Brazil yang tadinya sudah merasa menang, ternyata masih mampu dikejar oleh Uruguay, kedudukan sama. Nah namun menggebu-gebunya pemain Brazil dalam menyerang Uruguay ternyata dibungkam oleh Uruguay di menit ke-79. Di saat itu Uruguay berhasil mencetak gol lagi melalui salah satu pemainnya yang bernama Alcides Giglia. Dia ini berhasil merobek gawang yang dijaga oleh Moacir Barbosa. Alhasil di saat itu tim Brazil pun berbalik benar-benar berbeda dari awal mereka bertanding. Semua supporter tercengang, mulai panik dan gelisah karena itu adalah menit-menit terakhir. Ya sisanya paling nggak nyampe 20 menitan gitu geng. Euforia dari fans Brazil benar-benar terbungkam seketika. Skor berada di angka 2-1. Stadion hening. Sorak-sorai dari supporter Brazil tiba-tiba berubah menjadi keheningan. Yang dimana di saat itu mereka yang tadinya bernyanyi, bersorak, berteriak, berganti menjadi berdoa. Semoga kondisi bisa dibalikkan. Ya paling tidak Brazil berhasil menyamakan kedudukan. Karena kalau misalkan mereka bisa bertahan dengan poin seri, mereka bisa menang melalui poin. Di saat yang bersamaan, supporter dari Uruguay yang jumlahnya lebih sedikit malah berbalik bersorak-sorai lebih besar suaranya dibandingkan fans Brazil. Supporter atau fans Brazil benar-benar hening, tidak habis pikir kok bisa di detik-detik terakhir tim mereka malah dikejar kedudukannya. Kondisi supporter Brazil di saat itu benar-benar memprihatinkan. Mereka pengen marah juga nggak bisa gitu ya. Mereka harus bersikap sportif. Tapi kesedihan dan kekecewaan tidak bisa disembunyikan oleh para supporter Brazil ini. Sampai pada akhirnya wasit asal Inggris bernama George Reader meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dan teng, Brazil dinyatakan kalah dalam laga final Piala Dunia FIFA 1950 yang diadakan di kandang mereka sendiri. Dan kejadian itu adalah sebuah kegembiraan yang luar biasa bagi Uruguay karena mereka meraih trofi Piala Dunia kedua setelah sebelumnya mereka mengangkat trofi pada tahun 1930-an. Dan kebahagiaan rakyat Uruguay itu justru menjadi bencana bagi rakyat Brazil yang dimana mereka itu benar-benar kecewa sampai depresi dengan kondisi kekalahan timnas negara mereka, geng. Namun di sini ada yang unik ya, geng ya. Panitia Piala Dunia FIFA di saat itu tidak menggelar upacara penyerahan trofi juara untuk Uruguay dengan alasan mereka lupa. Namun, Presiden FIFA yang bernama Jules Rimet itu akhirnya turun tangan dan menyerahkan sendiri trofi kemenangan tersebut kepada Kapten Uruguay yang bernama Obdulio Varela. Dan itu benar-benar penyerahannya itu tanpa seremonial dan juga tidak ada podium. Ya selayaknya Piala Dunia pada umumnya gitu ya, penyerahan kemenangan pada umumnya. Dan bahkan yang lebih miris lagi, tidak adanya penyerahan medali. Karena di saat itu FIFA, seperti yang gue katakan sebelumnya, telah menuliskan nama-nama pemain Brazil
di setiap medali kemenangan. Karena mereka, FIFA sendiri yakinnya yang menang adalah Brazil. Sehingga dari pihak Uruguay tidak kebagian medali yang harusnya dikalungkan di leher mereka. Sakit banget ya, sedih sih. Nah, lalu akhirnya muncullah bencana yang dialami oleh supporter Brazil. Di saat itu kekecewaan mereka tidak bisa dibendung. Bukan 1-2 orang doang yang mengalami depresi berat. Mereka ngelamun, gak mau bekerja, benar-benar kecewa banget. Spanduk-spanduk semua diturunin. Pokoknya di saat itu Brazil benar-benar dalam kondisi kacau. Terkhusus untuk pemain Brazil dan juga para supporter. Serta pemerintah yang support dengan timnas mereka ini. Menurut laporan Guardian, dari ratusan ribu penonton, ada sekitar 165 orang penonton atau supporter dari Brazil yang terkena serangan jantung mendadak di saat itu. 3 di antara 165 orang itu dikabarkan tewas seketika karena terkena serangan jantung saat mengetahui kekalahan Brazil. Bahkan kabarnya ada supporter Brazil yang tidak hadir di stadion. Mereka hanya mendengarkan jalannya pertandingan melalui radio di saat itu. Ketika mereka tahu Brazil kalah, mereka langsung wafatkan diri. Benar-benar kecewa karena kekalahan Brazil. Padahal mereka tidak melihat langsung gitu ya di stadion bagaimana timnas Brazil berusaha. Tapi yang mereka tahu, mereka kecewa dengan kekalahan itu, geng. Dan korban pun tidak berhenti hanya di supporter aja. Pemain Brazil pun tidak luput menjadi korban dalam kekalahan tersebut. Ada sebagian besar skuad Brazil yang tidak lagi mendapat kesempatan membela timnas di Piala Dunia berikutnya. Contohnya kayak misalkan kiper dari timnas Brazil yang bernama Moacir Barbosa. Nah, dia itu kan udah umur juga di saat itu. Itu merupakan pertandingan terakhir dia. Dia ini menjadi bulan-bulanan yang disalahkan gitu ya atas 2 gol dari tim Uruguay. Menurut rakyat Brazil yang salah itu adalah dia karena dia tidak becus menjaga gawang katanya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia menerima hinaan dan cacian dari seluruh warga Brazil dan mendapatkan cemoohan rasis karena dia berkulit hitam. Dia benar-benar dikucilkan selama puluhan tahun di Brazil. Dan bahkan lebih gilanya lagi, Federasi Sepak Bola Brazil melarang kiper keturunan kulit hitam alias keturunan Afrika untuk bermain di tim Brazil di saat itu. Jadi bisa bayangkan tuh ya, yang kayak Ronaldinho ya kan, itu dulu nggak diterima tuh, orang-orang kulit hitam tuh nggak diterima di klub Brazil karena saking rasisnya atas kekecewaan yang mereka alami. Dan juga dulunya Brazil itu menggunakan baju atau jersey berwarna putih. Namun sampai detik ini itu menjadi jersey terlarang bagi Brazil. Itu adalah jersey tersial dan terharam bagi warga Brazil. Mereka tidak mau memakai jersey tersebut karena itu adalah traumatik yang benar-benar tidak bisa mereka lupakan karena mereka mengalami kekalahan saat menggunakan jersey berwarna putih. Makanya sekarang timnas Brazil selalu menggunakan jersey yang sesuai dengan warna bendera mereka. Kalau nggak hijau, ya kuning. Selama kekalahan itu, Barbosa sebagai kiper kulit hitam yang disalahkan, dia itu benar-benar dikucilkan. Bahkan saudara-saudara dan kerabat-kerabat dekatnya menjauh dari dia. Karena siapapun yang masih berhubungan dengan dia pasti dirasisin gitu. Sedih banget kan? Udah berjuang membela negara tapi di saat kalah malah dikucilkan. Bahkan setelah Piala Dunia itu berlalu cukup lama ya, sekitar 40 tahun kemudian gitu ya. Tepatnya pada tahun 1994. Barbosa dilarang bertemu dengan kiper Brazil saat itu yang bernama Claudio Tavares. Padahal mereka itu sudah berjanji ingin melakukan pertemuan gitu ya, pengen nongkrong bareng, ngopi bareng gitu. Tapi banyak pihak yang melarang Claudio Tavares untuk bertemu dengan Barbosa karena mungkin dianggap pembawa sial. Nah, orang yang sangat-sangat gencar melarang Claudio Tavares adalah pelatih kiper timnas Brazil itu sendiri. Yang dimana di saat itu dia menilai kalau Barbosa ini bisa menularkan pengaruh buruk atau kesialan kepada pemain-pemain muda Brazil. Jadi better nggak usah ketemu dengan Barbosa, orang yang sangat dianggap hina di Brazil. Dan benar-benar di saat itu bagi warga Brazil, kekalahan dengan Uruguay itu menjadi pukulan yang membekas di setiap ingatan semua warga Brazil. Makanya Barbosa ini yang menjadi bulan-bulanan lah, digoreng terus gitu ya, dianggap jelek terus. Gimana nggak sedih tuh Barbosa. Dan salah satu pemain legendaris Brazil, kalau kalian tahu, yang bernama Pelé, dia ini juga sangat ingat dengan tragedi ini. Yang dimana kejadian ini terjadi di saat dia berumur 10 tahun. Dia sendiri tuh merasa berbekas banget kejadian itu di kepalanya dia, dan dia tuh tidak mau hal itu terulang. Jadi di sini ada sebuah pernyataan Pelé ya, di saat dia wawancara dengan salah satu jurnalis yang bernama Stan Collymore. Nah, jadi dia bilang gini, "Kami mendengarkan pertandingan dari radio di rumah. Itu adalah kali pertama seumur hidup saya melihat ayah saya menangis." Fuck.
Gila ya, dampaknya sampai segitunya, geng. Kayaknya hal yang sangat memungkinkan membuat seorang laki-laki tangguh menangis adalah sepak bola kayaknya. Namun, betapapun menyakitkannya tragedi Maracanazo bagi Pelé dan juga warga Brazil yang lain, namun mereka tidak akan pernah merasa lebih sakit dari para pemain di saat itu, ya terutama Barbosa, yang dimana mereka itu sudah berjuang mati-matian habis-habisan. Kan di awal-awal mereka berhasil membantai Spanyol, membantai Swedia. Tetapi di saat mereka kalah, malah mereka dianggap seperti sampah. Mereka dihina, dicaci maki. Gimana gak sakit banget tuh? Ya karena kan yang namanya pertandingan, mana ada sih yang mulus-mulus terus. Pasti ada kalah menangnya. Pasti ada titik dimana kita tidak mendapatkan takdir yang mujur gitu, geng. Di dalam sebuah wawancara dengan FIFA, salah satu pemain timnas Brazil yang ikut di dalam Piala Dunia itu yang bernama Ademir, dia mengaku setelah kekalahan itu, dia bahkan tidak berani lagi bertemu dengan pasangannya. Dan bahkan dia tidak berani bertemu dengan keluarganya. Saking takutnya, saking malunya, karena banyak yang kecewa terhadap mereka. Sampai-sampai dia menganggap keluarganya juga menjauhi dia. Nah, sesaat kekalahan itu terjadi, Ademir ini bahkan mengambil mobilnya, dia keluar dari Stadion Maracana langsung menuju ke tempat paling jauh yang ada di kotanya itu, sampai ke ujung pantai terpencil, dan di sana dia ngelamun menangis, menyesali semuanya gitu ya. Padahal ya tidak ada yang perlu disesali, itu kan ya takdir mereka kalah gitu ya. Mereka sudah berjuang. Tapi benar-benar di situ dia merasa malu dan merasa bertanggung jawab atas kekalahan ini. Dan bahkan dia itu kurang lebih 15 hari ya memilih untuk berdiam diri, tidak ngomong sama sekali dan menjauh dari kehidupan orang-orang banyak. Dia berada di dermaga tersebut. Dan bahkan ada beberapa dari para pemain yang kehilangan nafsu makan. Mereka tuh cuman ngelamun aja, bersedih aja, menangis gitu, geng. Kenapa ini bisa terjadi kepada mereka? Yang lebih parahnya lagi adalah salah satu pemain yang bernama Zizinho. Dia ini merasakan trauma yang benar-benar harus dialami seumur hidupnya. Sampai 50 tahun sejak tragedi itu, sejak kekalahan itu, dia masih trauma gitu ya. Jadi dia tuh setiap tanggal dimana hari kekalahan mereka itu, yaitu tepat pada tanggal 19 Juli gitu ya, Zizinho ini memilih untuk mematikan jaringan internet, bahkan mematikan handphonenya. Dia tidak mau menerima telepon dari siapapun karena dia mengalami traumatik dan menganggap setiap orang yang menelpon dia di tanggal itu hanya ingin menghina dia melalui telepon dan menjatuhkan mental dia atas kekalahan 50 tahun yang lalu. Gokil gak tuh gen traumanya? Dan mereka ini benar-benar mengalami trauma seumur hidupnya yang harus mereka tanggung. Karena lawannya itu bukan netizen, tapi memang masyarakat Brazil di dunia nyata. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, mereka mendapatkan cemoohan, cacian, makian karena kekalahan tersebut. Ya bagaimana tidak, geng? Banyak sekali warga Brazil yang udah over banget gitu ya, merayakan pesta sebelum pertandingan usai, sebelum pertandingan berlangsung juga udah, prediksinya macam-macam, udah sombong, udah angkuh, tahu-tahu kalah. Kemudian nih, geng ya, kejadian atau tragedi yang mirip seperti ini sempat terulang di Piala Dunia tahun 2014. Yang dimana di saat itu Brazil dipermalukan oleh Jerman dengan skor 7-1. 7-nya Jerman, 1-nya Brazil. Gila gak tuh? Dan ini pertandingannya merupakan semifinal ya. Dan ini terjadi di depan publik mereka sendiri. Lalu pada akhirnya karena adanya traumatik di masa lalu, yaitu tragedi Maracanazo, akhirnya di tragedi tahun 2014 ini mereka menamakan tragedi tersebut dengan Mineirazo. Dan nama ini diambil atau mengacu kepada sebuah lokasi pembantaian yang bernama Estadio Mineirão. Nah, jadi kalian bisa bayangkan nih, geng ya, bagaimana kecewanya masyarakat Brazil dan bagaimana mereka gilanya terhadap sepak bola gitu ya. Sampai-sampai mereka memilih untuk mewafatkan diri ketika timnas negara mereka kalah dalam pertandingan Piala Dunia. Jadi memang tidak heran kenapa Brazil ini banyak mencetak pemain-pemain unggulan. Karena memang sepak bola itu menjadi bagian dari diri mereka. Walaupun di dalam Piala Dunia tahun ini mereka kembali kalah gitu, geng. Ya tapi pemain-pemain mereka keren-keren sih. Dulu kan ada Ronaldinho, ada Ronaldo dulu ya. Terus ada Kaká, ada Roberto Carlos gitu kan. Banyak banget pemain-pemain yang keren yang dihasilkan dari Brazil.